ketemu lagi di Cerita Kinanti, tentunya dengan cerita berbagi pengalaman apapun itu di sini. Hari ini kita kedatangan tamu Mbak Moni Kusmaningrum, salah satu sedulur Sanggar Seni Kinanti Sekar, dan dia juga ikut kelas di Sanggar Seni Kinanti Sekar dan orang tua wali dari Sanggar Seni Kinanti Sekar juga. Hai Mbak Monik, apa kabar? Halo Mbak, selamat sore. Sehat? Juga. Sehat. Harus, kalau hari ini kita harus tetap terus sehat ya Mbak Monik. Mbak Monik, bolehkah diceritakan untuk teman-teman sedulur Sanggar dan Cerita Kinanti di sini bagaimana perjalanannya Mbak Monik tertarik untuk mempelajari seni budaya? Awal mulanya karena memang dari awal saya sudah tertarik dengan budaya, terutama budaya Jawa dan terlebih Jogja. Karena saya sendiri juga merasa sebagai orang Jawa, orang Jogja itu kan kayak ada keinginan pengen identitasnya itu loh. Identitasnya muncul gitu ya. Terus untuk tertarik untuk budaya itu dari mulai sekolah mungkin ya. Itu dari terasa tuh sewaktu di kuliah. Itu udah mulai saya belajar untuk beberapa ikut ke sanggar untuk tari, gamel kayak gitu itu juga ikut. Terus rias pengantin pun saya juga ikut terjun di situ. Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa pada waktu itu, atau jangan-jangan penari juga ini? Enggak. Jurusan tari gitu Mbak? Enggak, kebetulan jauh dari situ. Saya itu kuliah di komunikasi. Komunikasi. Meleset. Oh enggak Mbak, komunikasi kan bisa berbagi seni budaya yang dibicarakan. Wah itu juga menarik loh Mbak. Iya sih. Ikut bukan ekstra ya, kalau di kampus itu semacam kegiatan betulnya malah enggak mahasiswa gitu. Oh, kampus saya malah enggak banyak terlibat. Saya malah banyak terlibatnya di luar kampus untuk kegiatan budayanya. Ada tari, lalu tadi ada paes, gamelan juga ikut. Mbak Monik, boleh diceritakan dari tadi Mbak Monik cerita bahwa ada 3 pelestarian budaya, menari, terus ada paes, tadi satu lagi belajar gamelan. Nah itu bolehkah sharing ketertarikan Mbak Monik itu di bagian apa? Menarinya untuk apa? Terus rias ada tujuan apa? Ternyata ada tujuan lain gitu kan? Boleh diceritakan? Betulnya kalau dari 3 bagian itu tadi semua betulnya saya rasa satu kesatuan ya. Ketika semuanya pasti membutuhkan olah rasa. Ketika menjelaskan nari, ada kesenangan sendiri saat Mbak Monik belajar, atau ternyata aku lebih suka tariannya yang kreasi, atau pada waktu itu dapatnya yang kreasi atau tradisi? Saya itu lebih ke tradisi, ke klasik ya. Lebih main banyak di klasik ya. Di kuliah atau enggak? Dari kecil juga sudah menari? Juga. Saya ikut nari malah baru di kuliah. Wow. Jadi semuanya dimulai dari kuliah. Ketertarikan ke budaya mulai dari kuliah. Nari udah, pas rias wajah itu. Berarti suka sempat merias untuk manten juga pada waktu itu. Kalau ikut terjun langsung untuk mantennya belum, tapi untuk kegiatan acara pernikahan ya kami sempat ikut. Oh, rias manten untuk kegiatan. Ada kedalaman atau sesuatu hal yang Mbak Monik dapatkan waktu merias manten atau? Kalau untuk merias manten saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang ingin saya di sini tuh manten tidak hanya merias. Kalau saya ngerias manten untuk Jawa ya terutama tidak hanya untuk merias, tapi kita lebih ke memberi jalan untuk mantennya itu agar kehidupan pernikahannya tuh lebih baik kayak gitu. Jadi filosofinya di manten Jawa sendiri ada sebetulnya tuh ya kan. Untuk upacaranya sendiri pun juga ada. Jadi saya lebih tertarik di situnya. Jadi tidak hanya merias saja. Ada perjalanan. Ada perjalanan hidupnya sebelum menjadi pasangan pengantin sampai setelah nanti jadi pasangan pengantin itu kan pasti ada prosesnya. Nah di sini sebagai perias itu kan pasti
ingin memberi jalan yang terbaik agar prosesnya itu nanti menjadi lebih lancar. Nah, satu yang tadi sempat Sekar gelitik, sekarang mulai masuk lagi ke belajar aksara Jawa. Apakah ada sesuatu hal yang pengen dicapai dari Mbak Monik sendiri? Kalau untuk aksara Jawa saya sebetulnya udah tertarik dari dulu ya, mungkin dari sekolah itu lebih seneng, lebih bisa enjoy, menikmati lah untuk aksara Jawa. Terus saya ngelihat kemarin ada temen yang posting ada klub aksara Jawa, menarik ini kan. Kebetulan saya juga udah menikah, punya anak satu, jadi waktunya itu terbatas. Mungkin yang bisa saya salurkan lagi untuk budaya lebih ke aksara Jawa karena lebih fleksibel ya, di rumah bisa saya sambil, bisa belajarnya tidak terlalu banyak perlu waktu yang harus ditinggalkan gitu ya. Benar. Itu secara energi juga mungkin nggak terlalu banyak yang dikuras seperti itu Kak. Nah, sekarang kalau zaman sekarang itu kan banyak sekali budaya-budaya yang masuk. Kalau tadi Mbak Monik mencoba untuk belajar aksara Jawa, mempertahankan itu. Lalu yang satu adalah ada genre-genre tari atau kebudayaan-kebudayaan lain gitu yang mendominasi anak-anak serta media sosial. Mbak Monik seorang ibu dan saya juga punya trip atau tips khusus agar anak dan mungkin juga Mbak Monik sendiri di sekitarnya bisa mengingatkan itu, ada nggak Mbak? Kalau untuk diri saya, kalau untuk yang aksara Jawa itu biasanya mungkin karena kedepannya sih sebetulnya saya ingin bukan menguasai lagi tapi ingin mempelajari lebih dalam dan bisa untuk mengajarkan ke generasi berikutnya atau orang-orang terdekat yang ingin belajar tentang aksara Jawa. Paling dekat sih itu. Pendapat Mbak Monik sendiri baik buruknya perkembangan teknologi di zaman sekarang? Kalau baiknya itu teknologi ini lebih canggih ya dibanding yang dulu, terutama untuk media sosial itu pewartaannya lebih cepat. Netizen Indonesia itu berarti ya, Pak ya. Ada baik buruknya sebenarnya netizen itu. Buruknya kalau kita tidak bisa mengendalikan itu jadi ikut terbawa arus itu. Iya benar. Itu. Tapi kalau untuk di aksara Jawa sendiri terutama untuk baiknya kita ya mempermudah untuk mengajarkan anak-anak untuk generasi berikutnya atau yang sekarang semuanya orang pasti udah pegang gadget ya, semuanya itu di tangan apa-apa ya Mbak. Kita melihat dunia itu bukan lagi jendela kalau gitu ya. Tapi udah ya di tangan itu benar. Internet itu luar biasa ya. Nah, kalau sendiri alasan Mbak Monik untuk bukan mengarahkan ya, memberikan wadah kepada putra Mbak Monik. Mbak Monik tadi sempat cerita bahwa ternyata Lukas ikut pantomime di Sanggar, terus Lukas juga mencoba untuk diberikan ruang untuk menari. Apakah ada sesuatu hal yang pengen Mbak Monik capai untuk putra kesayangannya Mbak Monik? Saya ingin mengajarkan bahwa ingin mengajak belajar untuk olah rasa, apalagi ya. Jadi tidak secara fisik saja kayak gitu, tidak secara otak saja yang diasah, tapi secara batin pun juga harus diasah kayak gitu, karena hidup itu harus seimbang ya, sebisa mungkin kita menyeimbangkan. Jadi tidak hanya karena hidup itu tidak selalu lurus mulus. Iya, itu benar pasti sekali. belok. Ketika kita menemui jalan buntu itu gimana caranya biar anak ini nanti nggak sampai berbuat hal yang tidak kita inginkan. Sekarang kan segala sesuatu kan ujung-ujungnya ada yang ya macam-macam lah. Iya. Ada di sini tadi Mbak, kita ada anaknya ngapain ini pusing nih gitu. Dengan acara bisa pantomim, saya ikutkan kelas tari, terus mungkin ikut kelas gimnastik, itu kan untuk mengolah banyak rasa, banyak energi, mungkin secara fisik juga untuk diolah kayak gitu itu. Jadi lebih banyak. Tapi kalau dari si anak sendiri Mbak, pernahkah dia menolak itu? Atau langsung buktinya ternyata dia langsung mau kok gitu?
awal-awal pasti ada bukan penolakan sih, tapi merasa ragu. Ini apa sih kayak gitu itu. Terus ya ini kegiatan yang menyenangkan menurut saya dan saya berusaha untuk mengajak anak saya untuk diikutin aja. Nanti misalnya kamu nggak mau, ya udah kita berhenti, kita nyari yang lain kayak gitu. Berarti tetap ada penawaran ya untuk Putra sendiri. Dicoba. Nah, tadi saya mendengar Lukas sempat menari. Wow, gitu Mbak. Karena ada beberapa yang mungkin orang tua saya pernah mendengar atau anak-anak sendiri nggak mau nanti nari jadi gemulai gitu kan ya. Nah, akhirnya Mbak Monik memberikan Lukas materi tari gitu. Seorang ibu gitu dari betul. Ya kan boleh tarinya gitu. Bukan langsung ke klasik atau modern banget ya. Mungkin lebih ke karena Lukas sendiri baru umur 4-5 tahun kan waktu ikut kelas tarinya itu, jadi lebih ke gerak lagu, lebih bisa mengikuti irama lagunya, musiknya. Terus kalau gerak lagu kan lebih untuk belajar ke motoriknya seperti itu. Yang pertama sih paling dekat di situ untuk belajarnya. Tapi untuk ke depannya mungkin lebih untuk belajar secara olah rasa di situ. Satu untuk Mbak Monik, tips dan trik sebagai seorang ibu untuk mengajarkan anak masuk ke budaya. Tips dan triknya mungkin kita pertama mengenalkan dulu ya, mengajak ini kalau mungkin dari segi tari kita ngajak dicoba ini. Kalau misalnya anaknya benar-benar enggak mau ya nggak apa-apa, tapi kita berusaha untuk mencoba, mengkomunikasikan bahwa kita tuh punya sesuatu yang selain penting tuh yang harus kita lestarikan seperti itu. Jadi jangan kita hanya ngikuti budaya luar saja, seperti sekarang kan banyak nih kayak K-pop, kayak macam-macam kan semuanya pada boleh nggak apa-apa masuk ya Mbak ya masuk situ, tapi paling enggak jangan sampai kita melupakan bahwa kita tuh sebagai orang Jawa, sebagai orang pribumi sini gitu, sebagai orang lokal gitu. Karena saya merasa bahwa beberapa teman saya orang luar itu tertarik untuk belajar budaya kita gitu. Jadi balik gitu malah. Jangan sampai kita nanti belajar dengan orang luar, mereka malah belajar budaya dengan mereka. Itu. Kalau dari Mbak Monik, pesan dan kesan untuk sedulur sanggar tentang apapun yang berkaitan dengan budaya. Mengingatkan para orang tua terlebih ya, karena Mbak Monik juga seorang orang tua gitu. Bagaimana pesannya? Pesannya kalau saya sih sedini mungkin memperkenalkan anak pada budaya. Apapun itu bentuknya, entah dari lagu, tari, bahasa. Karena kalau tidak kita perkenalkan sejak dini, anak mungkin juga tidak akan tahu. Mungkin yang generasi saya pun juga kalau diajak dengan bahasa Jawa yang halus pun juga sekarang udah Gitu. Apa ya? Iya, Mbak. Seperti itu. Jadi saya sih lebih mengajarkan memperkenalkan dulu, mendampingi putra ya. kita gitu ya Mbak ya. Jadi tidak selalu harus budaya luar yang harus diutamakan, tapi paling enggak ya seperti bahasa ibu lah ya. Kita pertahankan itu. Pertahankan itu dulu, nanti baru kita belajar yang lainnya. Terima kasih banyak Mbak Monik sudah hadir di Cerita Sama-sama. Kinanti. Dan selamat datang di Sanggar Seni Kinanti Sekar. Semoga betah ya. Amin. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya sedulur Cerita Kinanti. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lain tentunya, dan masih terus di sekarang kita gini Mbak, Cerita Kinanti. Kita bareng ya. Gimana? Meeting terus dibuka. Nah, itu dia. Kita akan ketemu lagi besok di Cerita Kinanti. Oh, dibuka tangannya. Sayang.